Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian. Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara, pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air, Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia. Nah, ini adalah Khabib Zaki, teman-teman ya. Khabib Zaki ini maling motor. Yang dulunya ini kalau ya mendoktrin itu seperti ini. Ya Ustaz tak punya lah, Ustaz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Ya Ustaz tak punya lah, Ustaz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Udah nggak laku lah ya ceramah seperti ini, teman-teman. Lebih baik pulang saja ke Yaman sana itu ya. Jadi kaum muslimin yang ada di Indonesia ini jangan engkau bodoh-bodohi ya omongan-omonganmu itu yang engkau sampaikan yang isinya sampah gitu, teman-teman. Mana ada ya seperti itu. Dan ini orang Khabib maling motor kok dipercaya, teman-teman ya. Kita suruh tubuh. Jadi yang disampaikan itu bohong. Kalau kita tanya mana dalilnya gitu ya, Rasulullah apakah mengajarkan seperti itu? Enggak kan, teman-teman. Ini jelas-jelas pembodohan gitu ya. Maka dari itu yang ingin saya sampaikan apa, teman-teman ya, sebelum kita itu terlambat, sebelum kita itu ya sekarang ini kita masih hidup, jangan sampai kita itu mengikuti orang-orang yang seperti ini. Bukannya kita itu ya mengikuti ajaran yang lurus, yaitu ajaran yang murni dari Rasulullah SAW, bukan ajaran yang dimana mereka ini selalu meninggikan ya leluhurnya, selalu berbangga-bangga dengan nasab. Apa gunanya ya nasabnya itu, teman-teman? Gak ada gunanya. Nasab itu tidak akan ya menolong mereka kelak di akhirat. Yang bisa menolong ya apa, teman-teman? Yaitu ya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu amal-amalan kita yang baik, teman-teman ya. Kalau nasab, kalau mereka itu amalannya lambat, ya nggak akan bisa menolong. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kita harus berpikir cerdas. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Saya sudah mengatakan udah ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah kami sudah menjawab. Ini buku ini judulnya Keabsahan Nasabah Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Ini yang nyusun tim. Ada Ustadz Abdul Somad yang ngasih pengantar untuk buku ini. Saya nggak mau bahas-bahas lagi. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya. Aduh, kalau saya mendengar Ustadz Abdul Somad ini yang ya kata pengantar. Ya, Pak Somad kan ini istrinya itu kan dari klan Ba'lawi, teman-teman ya. Istrinya yang sekarang itu yang dia nikahi. Nah, padahal teman-teman ya, dari golongan para Khabib-Khabib Ba'lawi ini ya itu mengharamkan ya, yaitu orang yang bukan dari zuriat Nabi menikahi zuriat Nabi, teman-teman. Katanya ya, dari Ba'lawi ini katanya hukumnya haram menikahi Syarifah. Jadi Pak Somad ini sudah melanggar aturan yaitu para Khabib-Khabib Ba'lawi. Tapi kenapa didiamkan? Karena Pak Somad ini kan ya seorang dai yang kondang, yang terkenal, teman-teman. Maka dari itu mereka tidak mempermasalahkan. Coba kalau kiai-kiai ataupun ustadz-ustadz yang tidak seperti Pak Somad itu udah teman-teman ya, udah dihina-hina gitu ya. Bahkan kalau bahkan ada yang mengatakan si Khabib ini kalau ada orang ya kiai yang menikahi Syarifah ya cucu Nabi, zuriat Nabi, itu adalah kiai tae. Ya seperti itu, teman-teman. Mereka itu kan ya semestinya yang rasis, tapi ketika mereka itu dilawan, mereka mengatakan yang melawan itu adalah PKI lah, rasis lah, dan lain-lain. Nah, dengarkan dulu ya, teman-teman ya. Ini apakah yang katanya disebut cucu Nabi? Jelas tidak, teman-teman. Ini adalah cucunya Ubed, teman-teman ya, yaitu si Khabib Tabat Yaba. Masing-masing mempunyai kebiasaan. Ada yang anak-anak Gendi senangnya main padel. Ada yang anak-anak Gendi senangnya nongkrong di kafe. Ada anak-anak Gendi yang senangnya ngumpul sama temen-temennya. Tapi tanpa kita sadari, banyak dari kita anak-anak muda seperti saya dan seperti antum semua yang hadir. Terakhir saya mau tanya, masyarakat yang ada di sini, khususnya para santri-santri di sini, semua yang ada di sini cinta nggak sama habaib? Cinta nggak sama habaib? Maksa amat Habaib sih. itu siapa? 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 Sambil Siapa? ngopi ya.
Kalian tahu dari bapak kalian ke kakek kalian, yang kalian tahu Habib itu siapa? Dawir. Rasulullah. Habib tukang dawir. Banyak ustaz-ustaz kiai-kiai ada ceng-ceng di Garut ini yang mereka mengatakan nggak ada Habib itu. Nah saya tanya, masyarakat yang ada di sini mau percaya siapa? Mau percaya ulama-ulama zaman dulu atau ustaz-ustaz kiai-kiai sekarang yang dimana mereka mau mengambil, mengosongkan, merampok, mencuri dari hati umat Islam keyakinan akan adanya anak cucu Rasulullah SAW. Anak cucu Rasul. Saya tanya, kalian percaya itu? Omongan-omongan seperti itu percaya? 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 Terus Habib itu siapa? Zuriyah Rasulullah. Itu yang diajarkan oleh siapa? Bapak kalian tahu nggak itu? Kakek kalian tahu nggak itu? Berarti itu udah menjadi uruf. Udah menjadi uruf. Apa itu uruf? Uruf itu satu kebiasaan, baik melalui panggilan. Jadi adat udah jadi adat, udah jadi istiadat. Dari bapak kita tahu, oh Habib itu cucu Rasulullah, kakek dia cucu Rasulullah. Kalau saya mau bahas ini panjang sampai subuh nggak bakal selesai. Intinya saya mau tanya semua yang hadir di sini, apakah kalian terpengaruh dengan iblis-iblis bersorban yang ingin merampas keyakinan kalian akan adanya dzurriyyah Rasulullah? Terpengaruh apa tidak? Terpengaruh apa tidak? Oh berarti pintar semua masyarakat di sini. Karena yang terpengaruh orang goblok yang nggak pernah belajar itu saudara. Termasuk di antara sifat waspada niku bapak ibu nek duwe anak lanang wadon aja dipondokno, aja di sekolah no nang pondok-pondok wong sing tukang ngibul. Sapa sing tukang ngibul niku? Niki jawabane rencana piyambak lho nggih, kula mboten ngompor-ngompori. Aja dipondokno nang kiai utawa Gus sing mukibin. Niki buktine nek apal surat Kahfi. Kula niku apal mulai umur 8 tahun. Apal niku. Lah, akhirnya napa mboten kok Dajjal niku dhuwur raksasa matane siji. Nang bathuke ana tulisane kafara ngono iku ya ora. Iku kiasan. Dajjal niku sapa wae sing penggaweane ngapusi wong akeh, nggih. Gaene bodoni niku jenenge sapa wae aku iki keturunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya napa jenengan? Nek jenengan percaya, oh jenengan gampang dibodoni. Lah aku tukang bodoni. Bu iki ana wong pakaiane jubah putih, pakaian alara ayo pokoke biasane ngoten nggih. Sing koyo ngono iku lho, jubah-jubah keagungan nggih. Tapi isine ajarane iku khurafat. Jenengan percaya napa mboten? Jenengan percaya napa mboten? Ana pesawat iso mundur maneh wis terbang itu percaya napa mboten jenengan? Jenengan kedah waspada. Nggih. Sebab napa ana rukun Islam nomor 6 Bu, Pak. Rukun Islam wonten niki wonten tambahan setunggal malih ajarane Habib Umar Muhdhar ngene. Habib Umar Muhdhar niku nggadahi rukun Islam tambah siji, yakni napa? Khirasatu Tarim. Jaga kota Tarim. Sampai Bapak Ibu nek ana penyakit wabah corona nang Tarim niku ana jenenge Habib Abdurrahman Al-Masyhur niku nggawa tongkat. Ini ana tongkat kok ya. Biasanya aku iki nggawa tongkat, dina iki ora nggawa tongkat. Pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, pengarang kitab Syamsuz Zahirah jenenge Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Nalika kota Tarim niku wonten pagebluk corona tahun 1800-an nggih Masehi. Niki makame Habib Umar Muhdhar. Kakek napa jenengan? Wah kurang banter aku mangke. Umar Muhdhar, kowe jarene duwe rukun Islam sing nomor 6, Khirasatu Tarim. Saiki lho, iki penduduk kota Tarim iki paceklek. Penduduk kota Tarim iki ana pagebluk
penduduk kota Tarim iki do mati. Loro esok sore, loro sore esok. Saiki buktekno iki makam Ing Marmudar iki nang Tarim ngono. Buktekno. Nek sampean gak gedabrus. Iki padha KBP ngomong ngono. Terus bener. Tangi. Akhire napa? Wong sak kota Tarim, col kene ngono sak Pemalang. Iku bebas dari corona, bebas dari pagebluk sedaya. Niki percaya napa mboten? Berarti jenengan untuk manfaate apal surat Kahfi 10 ayat yang pertama. Waspada niku. Nah jenengan percaya, oh berarti ora untuk manfaate apal 10 ayat yang pertama surat Al-Kahfi. Kayak cerita maneh. Iki zamane wong angel golek pangan nang kono-kono. Nek Pemalang ora sebabe sawahe panen ping pindho. Ping telu iku lha sing bagian kidul lan. Lereng gunung kan nggih. Ya rata-rata loro lah, Bu, nggih, loro nggih, panen nggih. Subur kabeh. Tapi liyane Pemalang akeh wong sing nandang kangelan golek pangan. Jenengan mboten nggih Pak Bu nggih, mboten nggih. Teng mriko ngoten, teng nggen kula niku Surabaya. Teng Jakarta nggih ngoten. Malah teng Surabaya niku wonten direktur Bonbin niku malah 10 miliar panganane kewan iki dikorupsi kok. Sangka pacekli wong niku lho nggih. Golek pangan angel ngoten. Lah iki ana karomah iso ngedono rantek emas saka langit, percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Berarti sip jenengan waspada. Gedah. Lah nek wong Nusantara sing wajah-wajahe kok jenengan gondrong-gondrong diarani dukun ya ora apa-apa. Niki zaman biyen nenek moyang leluhure wong Pemalang. Tahun sadurunge tahun Masehi Nabi Isa lahir. Do ngingoni asu ngingoni kethek. Taline niku saka emas. Taline asu niku lho terbuat dari emas temenanan, Bu. Asli. Karena apa? Nusantara ini penuh dengan emas, seloko, perak, mutiara, kamper, nggih. Terus gaharu, cendana, swarga. Lah nek teng Tarim kantor maut menika mboten wonten napa-napa. Gersang, panas, pasir. Nggih. Dadi rumiyin temen teng mriki iki ora usah karomah, wis mulya piyambak-piyambak. Nggih. Leluhure wong Tegal, Pemalang, Weleri, Brebes, Batang, Semarang, Banyumas, Purwokerto sak piturute niku wis sugih, ora usah diceritani ana wali iso nurono emas rantai emas saka langit. Sebab teng mriki pun terbukti rumiyin. Nah nek teng mriko mboten terbukti. Jaga kampung kalian dari para pemecah belah umat. Jaga kampung kalian dari para pemecah belah umat, pemecah belah, pemprovokasi, para pengadu domba antara habaib dan kiai. Mencegah gerakan Ba'alawi. Yang pertama, untuk menyesatkan umat dengan khurafat-khurafatnya, menyesatkan umat dengan hal-hal yang bersifat menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah-nyembah foto, menyembah-nyembah figur, menyembah-nyembah kuburan. Jaga kampung kalian dari laskar-laskar setan, ya, PWI yang sudah merajalela masuk kemana-mana, main-main bongkar-bongkar kuburan. Jangan cuma ngomong doang aja, bacot doang aja. Jangan cuma ngomong doang aja. Berani nantang, berani tolak, dia tidak pernah berani. Bilang kemarin, andaikan ada berani bubarkan ini pengajian di malam, andaikan PWI berani datang bubarin, demi Allah ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat peribadatan mereka yang bersalah. Dan PWLS pimpinan Gus Abbas adalah satu-satunya organisasi yang secara konsentrat serius mencegah gerakan Ba'alawi. Yang pertama, untuk menyesatkan umat dengan khurafat-khurafatnya, menyesatkan umat dengan hal-hal yang bersifat menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyembah-nyembah foto, menyembah-nyembah figur, menyembah-nyembah kuburan. Ini kemusyrikan yang nyata yang harus kita selamatkan umat Islam dari hal ini. Akidah umat Islam harus kita jaga dari kemusyrikan seperti ini. Dan yang kedua,
Mereka punya agenda yang besar untuk menguasai Indonesia. TSM, sistemik, terstruktur dan masif, dengan membuat kuburan-kuburan palsu, dengan membuat sejarah-sejarah, merubah sejarah NU, merubah sejarah Wali Songo, merubah sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan akhirnya mereka berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Biarkan apa kita lawan? Biarkan kita lawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Berjuang di jalan Allah hukumnya wajib, tapi tetap acuannya adalah kepada acuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wad'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan nasihat yang baik, dengan argumen, dengan dalil, bukan dengan caci maki, faham? Seru ke jalan Allah dengan hikmah, dengan argumen, dengan dalil, dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wabil khusus dengan para muhibin. Saya ingatkan kemarin peristiwa di Pemalang ini, terus terang saya sangat prihatin dan menyesalkan itu. Kenapa? Yang berkelahi antara warga bangsa sendiri. Betul? Muhibin itu bukan musuh kalian. Muhibin itu ladang dakwah kita. Mereka adalah korban daripada framing-framing Ba'alawi. Mereka adalah korban dari doktrin-doktrin sesat Ba'alawi. Oleh karena itu mereka harus kita selamatkan, kita rangkul, kita berikan nasihat-nasihat yang benar, bahwa mereka telah di brainwashing, telah dicuci otak oleh Ba'alawi. Oleh karena itu musuh kita bukan muhibin. Wala udwana ila ala zalimin. Tidak ada musuh bagi umat Islam kecuali orang-orang yang zalim. Faham? Merubah-rubah agama zalim apa tidak? Merubah sejarah zalim apa tidak? Mau merebut Indonesia zalim apa tidak? Wala udwana illa ala zalimin. Tidak ada musuh buat umat Islam kecuali bagi orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim? Siapa yang zalim? Catat, mulai hari ini musuh kita bukan muhibin, mereka saudara-saudara kita. Jangan ada lagi pertarungan yang diseru-serukan oleh Rizik Syihab. Angkat perang, angkat parang, angkat pedang. Ayo kita hajar Asagolok. Yang mau dihajar siapa? Yang diajak angkat parang orang Indonesia. Betul? Yang disuruh diperangi orang Indonesia. Inilah politik adu domba Ba'alawi. Hati-hati. Faham? Faham? Dan yang kedua, mari kita laksanakan bagaimana Rasulullah berdakwah setelah 3 tahun secara diam-diam. Setelah 3 tahun secara rahasia, maka turunlah ayat Mudaththir. Hafal ayat Mudaththir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hei orang-orang yang berselimut, hei orang-orang yang tidak speak up, hei orang-orang yang diam, bangun, bangkitlah, siarkanlah PWI, siarkanlah Islam. Berikan ceramah, berikan dakwah bahayanya Ba'alawi. Bangkit, siarkan Islam. Kemudian yang kedua, wa thiyabaka fatahhir. Syaratnya itu untuk bangkit, menegakkan agama dan negara, menjaga agama dan negara. Pertama, wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Artinya hindarkan dari dosa-dosa kita, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang kedua, yang ketiga apa? Wala tamnu waruja fahjur. Tinggalkan berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan. Orang yang berjuang di jalan Allah, membela agama dan negara, tidak boleh bergelimang kemungkaran, tidak boleh bergelimang kemaksiatan. Sanggup? Sanggup? Yang keempat, wala tamnun tastakthir. Jangan memberi sedikit, mengharap yang besar. Jangan mengharap keuntungan dari PWI LS. Sebaliknya, berilah dukung PWI LS untuk bisa menegakkan Islam dan Indonesia. Dan yang kelima, wali rabbika fasbir. Dalam berjuang di jalan Allah, bersabarlah. Amin. Amin. PWLS wes lali meneh. PWLS Hizbul Islam wal Muslimin. PWLS Indonesian wal Indonesia. PWLS Rahmatan lil alamin. Last but not least,
Mari kita tiru juga cara berjuang Rasulullah. Bagaimana cara berjuang Rasulullah? Bil akhlakul karimah. Teman-teman, Kalau membela agama Allah, jikalau menyampaikan kebenaran, jikalau melawan kezaliman, kami dibilang radikal. Saksikanlah, kami adalah kaum radikal. Hukum itu harus adil, betul? Jangan kalian permainkan hukum. Gak boleh tajam di atas, tumpul di bawah, tajam di bawah, tumpul di atas. Gak boleh miring kanan, gak boleh miring kiri. Oleh karena itu takut kamu, hei Jokowi, insaf kamu, bertobat kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang engkau sakiti adalah para habaib. Tidak ada perkara-perkara yang lebih menyakitkan bagi Rasulullah selain melihat Sayyidatuna Fatimah tersakiti. Tidak ada perkara yang lebih menyakitkan bagi Sayyidatuna Fatimah selain melihat anak cucunya tersakiti. Jokowi, bertobat kamu kepada Allah. Insaf kamu, adil kepada rakyat, sejahterakan kau punya rakyat. Coba kau lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, beliau panggil gubernur semua dipanggil. Beliau sambil dinyalakan sebuah lilin berbicara masalah rakyat, bagaimana keadaan rakyat, bagaimana kemakmuran rakyat, bagaimana kesejahteraan rakyat. Akhirnya setelah selesai dijawab gantian, ini gubernur nanya kepada beliau, wahai khalifah, bagaimana kabarmu, kabar anak istrimu? Sebelum beliau jawab, beliau matikan itu lilin. Habis beliau matikan, baru beliau jawab, alhamdulillah saya baik, anak saya baik, istri saya baik. Jadi gubernur bingung, ketika berbicara masalah rakyat, kamu biarkan lilin itu menyala. Tapi ketika berbicara masalah pribadi, kenapa kamu matikan itu lilin? Apa jawab beliau? Ini lilin bukan punya saya, ini lilin adalah lilin milik rakyat. Sehingga hak dari lilin ini untuk menyala ketika kita berbicara masalah rakyat. Adapun ketika berbicara masalah pribadi, bukan hak dari lilin ini untuk menyala. Aku takut kelak di akhirat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena diterangi oleh lilin rakyat untuk membahas berbicara masalah pribadiku. Nyalanya lilin gak mau dikorupsi, bukan lilinnya, nyalanya lilin gak mau dikorupsi. Pejabat sekarang jalanan dikorupsi, betul? Dana kampung dikorupsi, dana desa dikorupsi, dana kota dikorupsi, dana daerah dikorupsi. Pejabat sekarang rata-rata kebanyakan dari partai mana saja, partai apapun, rata-rata sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya, saudara-saudara. Iya ibu-ibu, ibu-ibu ya, kalau mau pencalonan butuh sama rakyat, butuh sama masjid, butuh sama musola, butuh sama ustadz, butuh sama kiai, butuh sama habaib, butuh sama ibu-ibu. Sebelum jadi keluar masuk gorong-gorong, ada nggak ya begitu? Sebelum jadi naik turun becak, sebelum jadi berjanji palsu kepada rakyat. Saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, saya berjanji melayani rakyat. Tetapi setelah jadi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yang sejahtera orang-orang asing, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Yang susah tambah susah, yang senang tambah senang. Sembako naik, betul. Listrik naik, betul. BBM naik, betul. Tenaga kerja impor dari asing, betul. Pengangguran semakin banyak, betul. Takut engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layani kau punya rakyat, sejahterakan kau punya rakyat. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa galat Aisyah in gamat ala gabrin Nabi, ya man lam yalbisal harir. Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, ya man lam yanam ala al-firasyal wathir. Wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Nabi Muhammad tidur di atas tikar yang kasar. Nabi Muhammad tidak mau senang di atas penderitaan umatnya. Nabi Muhammad tidak mau hidup bahagia di atas kesusahan rakyatnya. Nabi Muhammad tidak mau hidup kaya di atas susah dan miskin rakyatnya. Oleh karena itu, wahai para pejabat, insaf kamu, tobat kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangi para ulama, datangi para ustadz, datangi para kiai, minta nasihat dari mereka, minta petunjuk dari mereka. Jangan datengin ustadz, datengin kiai kalau ada maunya doang. Dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, apa kata beliau? Khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baiknya pejabat, sebagus-bagusnya pemerintah adalah pemerintah yang mendatangi para ulama. Tapi datengin ulama bukan kalau ada maunya doang. Datengin ulama bukan buat kampanye, tapi datang kepada ulama untuk minta nasihat, untuk minta petunjuk, untuk minta ilmu. Nah, ini sebaik-baiknya pejabat. Sebaliknya, wasyirarul ulama alladzina ya'tunal umara. Seburuk-buruknya ulama, sebangsat-bangsatnya ulama, sebejat-bejatnya ulama adalah ulama yang mendatangi para pejabat. Kalau ulama datang pejabat untuk ngasih nasihat, untuk ngasih dia ilmu, untuk ngasih dia petunjuk, itu ulama yang bagus.
Tapi kalau ada ustadz, kiai, habib datengin pejabat untuk berharap sebagian dari pangkatnya, berharap sebagian dari hartanya untuk jadi penjilat itu pejabat, maka itu adalah sebangsat-bangsat dan seburuk-buruknya ulama. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan pejabat kita jadi pejabat yang baik, ulama kita menjadi ulama yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan saya Maulana Ishak, admin dari channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk berdiskusi tentang mengenai para Habib Balawi dan nasab mereka. Diskusi ini memang agak sedikit sensitif, tapi kita harus membahasnya secara kepala dingin, tidak memojokkan kelompok manapun, tidak menyudutkan kelompok manapun, ataupun mengucapkan ujaran kebencian kepada kelompok manapun. Jadi meskipun kita merupakan pendukung dari Kiai Haji Madudin, meskipun saya ataupun para sahabat merupakan pendukung dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, kita juga tetap menghormati kelompok para Habib dan para muhibinnya. Jadi kita boleh mendukung kelompok masing-masing, tapi kita juga harus menghormati pendapat dari kelompok masing-masing, begitu. Dalam pembahasan kali ini saya ingin mengajak para sahabat untuk membahas mengenai perihal dari nasab para Habib Balawi ini. Jadi begini, Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani sebenarnya mengomentari atau menyebutkan bahwa para Habib Balawi itu sama sekali bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu bukan sekedar mengucap atau omong doang, ataupun karena merasa sangat benci kepada para Habib sehingga beliau menyebut kalian itu sebenarnya bukan cucu Nabi, bukan ya. Tetapi karena Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu menemukan banyak fakta-fakta ataupun data-data yang membuktikan bahwa para Habib Balawi itu sama sekali tidak memiliki kesinambungan atau ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itulah yang membuat Kiai Imad sering meminta bukti yang kuat kepada para Habib, seperti meminta untuk melakukan tes DNA yang membuktikan bahwa mereka merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kiai Imad itu bukan ulama biasa ya, beliau itu termasuk salah satu ulama ternama yang juga merupakan ulama ahli nasab di Indonesia ini. Dalam Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi oleh dalil dan bukti. Al-Quran berkali-kali mengajarkan agar manusia menggunakan akal berpikir dan memeriksa informasi sebelum mempercayainya. Karena itu membahas sejarah bukan berarti menghina agama. Nah, Kiai Imad tidak menyudutkan kelompok para Habib, tapi beliau hanya meminta pembuktian. Jadi dalam Islam sendiri, seperti yang saya bacakan tadi saja, sudah dijelaskan bahwa kita diajarkan untuk menggunakan akal untuk berpikir agar dapat memeriksa informasi sebelum mempercayai. Jadi kita mendengar kabar bahwa si A seperti ini, si B seperti ini, tapi kebenarannya belum tentu, karena maksud saya kebenarannya belum tentu. Karena itulah kita harus menggunakan akal pikiran kita sebelum langsung mempercayainya. Itulah yang metode yang digunakan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, sehingga beliau mengajarkan kita agar tidak langsung mempercayai jika mereka telah mengklaim diri mereka sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW sebelum mereka memberikan bukti-bukti yang kuat. Sedangkan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani saja telah menemukan banyak bukti-bukti yang lengkap bahwa para Habib Balawi ini sebenarnya bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya seperti yang pernah beliau sampaikan bahwa Ahmad bin Isa itu sama sekali tidak tidak pernah memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Nah, si Ubaidillah inilah yang merupakan kakek buyut dari para Habib Balawi. Jadi Ahmad bin Isa itu memang adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang disebut dari ayah kandung dari Ubaidillah atau kakek buyutnya dari para Habib Balawi. Sedangkan Kiai Imad menemukan bukti bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Jadi dari satu itu saja sudah terbukti bahwa para Habib Balawi sama sekali tidak memiliki ketersambungan nasab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, banyak lagi metode-metode yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang sangat lengkap sehingga mendukung kuat tesis ilmiah beliau. Saya menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.